Jika biasanya pasangan selebriti asyik menghabiskan liburan awal tahun di tengah musim dingin di Eropa, tapi tidak bagi aktris cantik Luna Maya. Ia malah memilih pelesiran ke benua biru hanya mengajak sahabat dan ibu tercintanya. Dari postingan di media sosial miliknya, Luna tampak bahagia menghabiskan liburan di Switzerland bersama kedua sahabatnya, Jennifer Bahdim dan Mariana Rumantir, termasuk sang ibu Desa Maya. Di sana, Luna, ibu dan sahabatnya asyik mengikuti High Rock Race atau kompetisi olahraga syarat adrenalin yang mengandalkan daya tahan fisik dan kecepatan. Tak hanya mengikuti olahraga syarat adrenalin, di tengah dinginnya musim salju, Luna juga menyempatkan diri menjelajahi kota Zurich. Dari video yang dipostingnya, ia tampak menikmati suasana kota dengan latar bangunan klasik sambil berjalan kaki. Mereka tampil kompak dalam busana musim dingin yang simpel dan nyaman. Jika Luna tampak menikmati pelesiran sambil bikin konten dengan sahabatnya, pasangan Reno Barak dan Syahrini justru tengah menjajal dunia baru yang bagi sejoli ini asing. Reno dan Syahrini kebingungan saat berinteraksi lewat platform TikTok. Kebingungan Reno mulai dari cara menjawab pertanyaan hingga kebingungan Inces karena tak bisa melihat wajah penonton saat interaksi. Wajah polos dari sejoli yang belum punya akun ini pun jadi sorotan netizen. Kasihan ada ngidam musuh. Itu Incas ya. Lucu ya. Dari pemirsa, dikasih kalung. Gak tahu. Sumpah demi Allah ini pertama kalinya. Masuk sebagai generasi milenial dan tak bisa mengikuti kebiasaan Gen Z memang membuat Syahrini kikuk. Tapi jika soal lenggak-lenggok pamer kemesraan saat liburan, Syahrini jelas jagonya. Lihat saja bagaimana gaya dan kemewahan pasangan pengusaha dan penyanyi ini saat liburan di kota Paris dan romantis. Potret liburan Syahrini dan Reno ini pun tak pelak dibandingkan netizen. Jika Luna bisa mandiri berlibur tanpa harus ditemani sang suami, Syahrini seolah sulit lepas dari Reno saat melakoni pelesiran. Happy aja gitu. Kebiasaan selebriti atau konten kreator membuat gimmick seolah nyata dan benar adanya demi mencetak viral untuk mengorbitkan sebuah produk rupanya mulai banyak kritisi publik. Termasuk dengan langkah aktris Prilly Latuconsina yang namanya viral sejak memaklumatkan diri ingin rehat dari pekerjaan lamanya sebagai pelaku seni peran karena ingin menjajal pekerjaan baru yang lebih menantang seperti offline marketing melalui aplikasi Open to Work. Tapi maklumat yang sempat membuat rasa kagum dan salut atas sikap kekasih Omara Esteglal ini justru berbalik menjadi hujatan. Ketika Prilly seolah ngaku kebanjiran tawaran pekerjaan yang masuk ke akun link ID-nya. Tak tanggung-tanggung Prilly mengklaim ada 30.000 connection di link ID miliknya. Terima kasih untuk 30.000 connection request yang masuk di LinkedIn aku. Terima kasih untuk kalian, para perusahaan, teman-teman organisasi, pelaku usaha, dan brand yang udah reach out dari kemarin. Angka itu bahkan dipertanyakan netizen sebagai angka buatan, hingga Prilly dituding merebut hak pekerjaan banyak orang. Apalagi ada ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang kesulitan mendapat pekerjaan. Tak sedikit pula yang menuding Prilly tengah bergimik ria untuk kepentingan marketing sebuah fitur komersial. Terus dapat 30.000 tawaran pekerjaan. Pikir gue cemburu sih. Ada yang bilang dia pick me. Oke, understandable. I can see a little bit why. I don't agree though. Tak nyaman terus digunjing, aktris muda berbakat yang semula disanjung ini pun akhirnya tak tahan menuai hujatan hingga akhirnya muncul meminta maaf dan memberi klarifikasi ihwal langkahnya mengumumkan Open to Work. Aku paham kalau situasi ini memunculkan banyak reaksi dan emosi. Aku minta maaf dengan tulus. Kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa gak nyaman atau kesalahpahaman, ini sama sekali bukan hal yang ingin aku ciptakan. Ternyata masih banyak yang ketipu. Gue jadi skeptis banget loh, Prilly. Open to Work
excited coba hal baru, nggak mungkin. Kasus Prilly seolah jadi pelajaran jika kebiasaan gimmick atau settingan, entah untuk sekedar menaikkan traffic atau demi kepentingan mengorbitkan produk, sejatinya tak lagi dilakukan public figure. Sebab warganet sudah kritis dengan kemasan konten yang berlebihan. Kedepannya, aku tetap berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan kerjasama serta kegiatan yang memberikan dampak positif bagi banyak orang. Pasangan Angel Karamoy dan Gusti Ega Putrawan bikin iri ciwi-ciwi satu Indonesia. Belum nikah, tapi mereka kerancingan liburan non-stop bak honeymoon tanpa henti, keluar maupun dalam negeri. Ibarat kata minggu lalu masih di Amerika, minggu ini sudah ada di Pulau Dewata, Bali. Uang Gusti Ega yang seolah tidak berseri membuat Angel merasa diratukan. Janda 2 anak bahkan 4 tahun lebih tua dari Gusti Ega, toh pesona Angel mampu membuat kelepak-kelepak pengusaha dan politikus berdarah biru itu. Angel yang sempat dituding menghancurkan kisah kasih Gusti Ega dan Elina George yang sudah terjalin selama 7 tahun, tak mau ambil pusing dengan ocehan negatif tentang dirinya. Jika sudah lengket bak kancing dengan lobangnya, mengapa Angel dan Gusti Ega belum menghalalkan hubungan mereka? Tak cuma Angel Karamoy yang memilih pria lebih muda sebagai calon pasangan hidup, Ola Ramlan pun kepincut berondong tampan. Tak peduli sindiran netizen, Ola yang pada 15 Februari mendatang genap berusia 46 tahun, tak mau pisah dari Tristan Molina kekasihnya, yang usianya 25 tahun lebih muda dari dirinya. Bahkan, usia Tristan lebih muda 5 bulan dari usia anak sulung Ola, Sean. Apakah Ola serius ingin menikah dengan Tristan? Kepada awak media, Ola tak malu mengakui benih-benih cintanya untuk Tristan yang tumbuh subur di hatinya. Ya, pertama sih kita dipikir cuman main-main aja, ya. Just playing around first time. Iya, playing around setelah Ya, sekarang sering. semua. All about her. Everything about her eyes, communication. She's cantik. Meski Tristan masih remaja, Ola melihat kedewasaan yang tak ia temui dari mantan suami maupun para mantan pacarnya. Netizen pun auto penasaran, sesempurna apa sih pria berdarah Spanyol kelahiran 18 November 2005 itu di mata Ola? Hatinya dia baik, personality-nya juga ya handsome, good looking. Masya Allah. Serius ingin melangkah ke pelaminan, namun perjalanan cinta Ola dan Tristan mendapat banyak ujian. Restu dari orang tua Tristan juga lampu hijau dari anak-anak Ola. Sean, si sulung yang lahir pada 6 Juni 2005, dikhawatirkan Oga punya ayah sambung yang lebih muda dari dirinya. Lalu benarkah Ola sempat kewalahan meyakinkan Sean bahwa Tristan adalah calon ayah sambung terbaik yang dipilihnya? Ya dia juga, saya udah tahu kenal family-nya. Tristan juga kenal anak-anak saya, itu kan yang paling penting. Sean, Alina, Adrina mereka deket juga gitu. So kita jalanin aja hidup kita ini, go with the flow. We don't know endingnya apa, kita nggak pernah tahu.